Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pengolah informasi yang menerapkan dan menggunakan komputer sebagai perangkat untuk menyajikan suatu informasi. Kemudian ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemesanan pesawat terbang, yaitu sistem yang dipergunakan pada biro perjalanan untuk melayani pembelian atau pemesanan suatu tiket. Kemudian yang kedua, ada sistem penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor, yaitu sistem yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan terhadap hutang pelanggan. Kemudian yang ketiga, ada sistem biometrik, yaitu sistem yang dapat melakukan pencegahan terhadap orang yang tidak berwenang untuk memasuki area rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia. Kemudian yang keempat, ada sistem POS atau Point of Sale, yaitu sistem yang biasanya diterapkan oleh pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan suatu data. Kemudian yang kelima, ada sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh menggunakan teknologi radio, yaitu sistem yang digunakan untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar pada jembatan rel kereta api. Kemudian yang keenam, ada sistem berbasis kartu cerdas atau smart card, yaitu sistem yang dapat digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat pasien yang datang ke sebuah rumah sakit. Kemudian yang ketujuh, ada sistem layanan akademis, yaitu sistem yang mungkin mempermudah mahasiswa memperoleh data-data untuk akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil pada saat semester baru. Kemudian yang kedelapan, ada sistem pertukaran data elektronik atau electronic data interchange, yaitu sistem yang memungkinkan pertukaran dokumen antara perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Kemudian yang terakhir, ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Materi informasi komputer. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi dikenal sebagai arsitektur teknologi informasi, arsitektur enterprise, ataupun infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur sistem informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi, seni menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu sistem kompleks. Lalu ada macam-macam arsitektur sistem informasi. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada arsitektur tersentralisasi, arsitektur desentralisasi, dan arsitektur klien atau server. Yang pertama saya akan menjelaskan arsitektur tersentralisasi. Nah, arsitektur ini berkembang sejak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai hal-hal yang utama. Dan mainframe adalah komputer yang memiliki ukuran yang besar dan bertujuan untuk memproses data yang juga memiliki ukuran besar dengan ribuan terminal untuk melakukan akses data dan memiliki tanggapan yang sangat cepat dengan melibatkan tujuan transaksi. Dalam arsitektur tersentralisasi, sistem pemrosesan data dilakukan oleh komputer ditempatkan di satu lokasi untuk melayani semua pengguna dalam organisasi. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari arsitektur tersentralisasi. Keuntungannya yaitu instalasasi lebih mudah, kontrolnya aman, dan biaya pemeliharaan murah. Untuk kekurangannya, jika ada masalah, semua akan terdampak, lalu sistem yang dibuat itu secara global, tidak spesifik, dan trafik pada atau pemrosesan mainframe lebih lama. Baik, yang kedua, arsitektur desentralisasi. Nah, arsitektur ini merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Nah, sistem pemrosesan data terdistribusi disebut sebagai sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang sama secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dalam arsitektur desentralisasi itu sistem pemrosesan data menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil sehingga masing-masing subsistem dapat berfungsi sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Untuk keuntungannya, arsitektur desentralisasi itu biaya pengembangan sistem lebih hemat, personil sistem informasi lebih agresif dalam menganalisis kebutuhan sistem. Lalu yang terakhir, personil sistem informasi memiliki tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya. Kalau untuk kekurangannya, itu biaya perawatan akan lebih mahal. Yang kedua, pengontrolan lebih sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, aplikasi dan data antar unit akan terasa lebih sulit. Lalu yang keempat, dalam melakukan tugasnya akan terjadi kemubaziran.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada arsitektur klien atau server. Nah, arsitektur ini menyebut sebagian sebagai klien dan sebagiannya lagi sebagai server. Nah, server itu merupakan sistem penyedia data serta layanan yang diminta oleh klien. Sedangkan klien adalah sistem yang melakukan suatu permintaan data atau layanan kepada server. Sistem operasi saat ini sudah banyak menggunakan model komputasi yang berbentuk klien atau server. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia mengurangi dampak dari trafik padat. Ya, lalu jika salah satu unit mati, maka yang lain masih bisa digunakan. Yang terakhir itu pemrosesan lebih cepat karena klien dapat mengolah data sendiri. Kalau untuk kekurangannya, arsitektur klien server ini kurangnya skalabilitas. Terus koneksi database dijaga sama tidak ada keterbaruan baru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu tentang materi sistem operasi pada komputer. Apa sih sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak yang terhubung dengan program dan terkoordinasi dari aktivitas sistem komputer. Sistem ini juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap input atau output perangkat, melakukan penyimpanan, melakukan manajemen data, menerjemahkan bahasa, serta memberikan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan hardware. Fungsi dasar dari sistem operasi. 1. Penjadwalan sistem. Penjadwalan sistem ini berfungsi sebagai mengatur tugas-tugas pengguna komputer berdasarkan urutan dan prioritas yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih teratur dan tepat waktu. 2. Pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan adanya sistem operasi, perangkat keras dapat dikelola dengan lebih efisien. Contohnya, sistem operasi membantu penyimpan hasil kerja pengguna komputer dan memungkinkan pembuatan berbagai jenis program dengan mudah. 3. Menjaga keamanan sistem. Sistem operasi modern seperti Unix atau Linux dan Windows NT kini menggunakan password untuk mengakses komputer. Dengan adanya password, pengguna komputer dibagi menjadi 3 kategori: pengguna biasa, supervisor, dan administrator. Jika password yang digunakan salah, pengguna tidak akan bisa masuk ke sistem dan tidak dapat menggunakan komputer. Ini membantu menjaga keamanan komputer dari akses yang tidak sah. 4. Memfasilitasi pembagian sumber daya yang tepat digunakan untuk lebih dari satu pengguna. Fungsi ini memungkinkan komputer digunakan oleh beberapa pengguna sekaligus atau multi-programming, sehingga daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal. 5. Penyimpanan histori pemakaian perangkat mencatat beberapa lama seseorang menggunakan komputer, sehingga dapat mencegah penggunaan oleh orang yang tidak memiliki akses dan memastikan pengguna komputer dapat dipantau dengan baik oleh departemen yang bersangkutan. 6. Menangani interrupt. Interrupt adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk menghentikan sementara suatu proses dari program. Dengan teknik ini, komputer dapat mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan pekerjaan. Macam-macam sistem operasi. 1. Ada DOS atau Disk Operating System. Sistem operasi yang banyak digunakan pada komputer IBM PC dan komputer kompatibel lainnya. MC-DOS adalah sistem operasi yang sangat populer sebelum munculnya sistem operasi berbasis antarmuka grafis seperti Microsoft Windows. 2. Ada Unix. Unix dikembangkan pada tahun 1968 oleh grup penelitian dari AT&T Bell Laboratories, General Electric, dan MIT dalam proyek Multics. Kemudian, 2 peneliti bernama Ken Thompson dan Dennis Ritchie melanjutkan perkembangan Unix sebagai bagian dari proyek tersebut. 3. Ada Novell, sistem operasi yang dibuat untuk menggantikan Unix. Sistem operasi ini berjalan di bawah DOS dan membutuhkan DOS untuk menjalankannya. Sejak pertama kali dikenalkan, Novell Netware memiliki banyak peminat. 4. Ada Microsoft Windows. Perusahaan yang pertama kali mengeluarkan Microsoft Windows, awalnya Windows tidak dianggap sebagai sistem operasi karena bergantung pada DOS untuk berjalan. Diluncurkan untuk mengatasi masalah multitasking dan time sharing yang memerlukan pengaturan agar komputer dapat digunakan. 5. Ada Macintosh. Apple Corporation adalah perusahaan yang pertama kali mengeluarkan sistem operasi Macintosh yang dirancang khusus untuk komputer yang digunakan dalam kegiatan desain grafis menggunakan antarmuka grafis atau GUI. Terima kasih. Materi mengenal Microsoft.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Jadi apa sih itu Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet, berfungsi sebagai alat utama dalam pengolahan angka. Microsoft Excel juga digunakan dalam pekerjaan sehari-hari untuk membantu penggunanya menyelesaikan pekerjaan. Berikut beberapa contoh pekerjaan yang dapat diselesaikan menggunakan Microsoft Excel. Ada di sini ya. Oke, lanjut, kali ini kita akan membahas bagian-bagian yang ada di Microsoft Excel. Gambarnya ditaruh di sini ya. Nah, kita lihat yang paling atas dulu, itu ada yang namanya title bar. Jadi, title bar itu menampilkan nama workbook atau file yang sedang kita buka atau sedang aktif. Nah, di sebelah kiri itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Jadi, Quick Access Toolbar ini memiliki kegunaan untuk menampilkan perintah pada Microsoft Excel. Jadi, bisa di-save, bisa di-undo typing, bisa di-repeat typing. Nah, lanjut di sebelah kanan ada yang namanya kontrol jendela. Jadi, kontrol jendela ini memiliki fungsi dalam proses pengaturan tampilan jendela. Bisa diminimalkan, bisa dimaksimalkan, serta melakukan penutupan pada jendela Microsoft Excel. Nah, selanjutnya di bawah itu ada yang namanya menu bar. Menu bar merupakan sekumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Nah, setiap menu bar ini terdiri dari ribbon. Nah, ribbon ini merupakan tempat huruf perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah. Nah, masing-masing ikon perintah ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, selanjutnya di sebelah kiri itu ada yang namanya name box atau kotak nama. Nah, name box ini memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Nah, selanjutnya ada yang namanya formula bar. Formula bar ini memiliki fungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Nah, pengguna juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar. Oke, selanjutnya ada yang namanya sel aktif. Jadi, sel aktif itu berarti sel yang diarahkan pada poin komputer dan indeks sel yang ditampilkan pada name box. Selanjutnya ada tab worksheet, itu memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Oke, selanjutnya ada yang namanya kolom. Nah, kolom ini memiliki fungsi untuk menampilkan nama kolom yang didefinisikan dengan huruf A sampai HFD. Oke, selanjutnya ada yang namanya baris atau row. Baris ini memiliki fungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang didefinisikan dengan angka 1 sampai 1.048.576. Selanjutnya ada lembar kerja Excel atau lembar kerja aktif. Adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Selanjutnya ada horizontal scroll bar, itu memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan maupun ke kiri. Dan ada vertical scroll bar, itu memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas maupun ke bawah. Oke, selanjutnya ada yang namanya page view, itu memiliki fungsi untuk merubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Dan yang terakhir ada yang namanya status bar, memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan oleh pengguna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen berbasis teks. Fungsi-fungsi Microsoft Word adalah: pertama, untuk membuat dan mengedit dokumen teks seperti laporan, surat, atau makalah. Kedua, untuk memformat dokumen dengan mengatur font, spasi, margin, dan tata letak. Ketiga, untuk menyisipkan gambar, tabel, grafik, dan diagram ke dalam dokumen. Keempat, untuk membuat daftar isi, header atau footer, dan penomoran halaman otomatis. Kemudian di sini ada tampilan dari Microsoft Word. Di bagian atas ini ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar sendiri adalah kumpulan tombol seperti New untuk membuat dokumen baru, Save untuk menyimpan dokumen, Email untuk mengirim dokumen melalui email, Undo untuk mengembalikan aktivitas sebelumnya di dalam dokumen, Draw Tabel untuk menyisipkan tabel ke dalam dokumen, dan menu-menu ini juga bisa disesuaikan di bagian Customize Quick Access Toolbar. Kemudian di bagian paling atas ini terdapat title bar atau judul untuk dokumen yang dibuat di Microsoft Word. Kemudian di bagian bawah title bar ada bagian ribbon yang terdiri dari beberapa tab dengan masing-masing tab memiliki grup atau kelompok subtab berupa icon dan memiliki fungsi yang penting untuk membantu proses pembuatan dokumen. Di bagian ribbon ini terdapat tab Home yang memiliki fungsi untuk mengatur indentasi paragraf, besar kecilnya huruf, jenis font, mengatur perataan dokumen atau naskah di Microsoft Word, memberikan penomoran pada dokumen, dan sebagainya. Kemudian di samping tab Home terdapat tab Insert yang berfungsi untuk menambahkan gambar, tabel, bentuk benda yang beraneka ragam,
persamaan matematika, dan simbol matematika. Kemudian di samping tab Insert terdapat tab Draw yang berfungsi untuk menggambar atau menambahkan elemen grafis bebas secara manual menggunakan alat seperti pena, pensil, atau bentuk lainnya pada dokumen. Lalu di sampingnya ada tab Design yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen seperti tema, warna, font, dan elemen desain lainnya agar terlihat lebih menarik. Di sampingnya lagi terdapat tab Layout yang memiliki fungsi untuk mengatur margin pada dokumen, orientasi kertas seperti landscape atau potret, ukuran layout kertas, dan sebagainya. Di samping tab Layout terdapat tab Preference yang berfungsi untuk menambahkan dan mengatur elemen referensi seperti daftar isi, catatan kaki, kutipan, bibliografi, dan indeks. Kemudian di sampingnya ada tab Mailings yang memiliki fungsi untuk mengelola surat menyurat secara massal seperti membuat surat dengan fitur mail batch, tabel, atau amplop. Di sampingnya lagi terdapat tab Review yang berfungsi untuk memeriksa dokumen seperti mengecek ejaan, menambah komentar, melacak perubahan, atau membandingkan versi dokumen. Kemudian ada tab View yang berfungsi untuk mengatur dan melihat workspace atau tempat mengetik. Untuk di bagian yang paling besar ini terdapat workspace yang berfungsi sebagai kertas untuk menulis dokumen. Kemudian untuk merubah jenis font, ukuran font, dan menambahkan gambar pada dokumen dapat melalui tab Home yang terdapat di bagian ribbon pada penjelasan sebelumnya. Lalu di bagian pojok kiri bawah ini terdapat status bar yang memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan seperti jumlah halaman, jumlah kata yang sudah diketik, dan bahasa yang digunakan untuk mengetik. Terakhir di bagian pojok kanan bawah ini terdapat page view dan zoom yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen bisa dalam bentuk buku atau read note, dalam bentuk layout, dan dalam bentuk bar. Kemudian pada bagian zoomnya berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan dokumen. Sekian penjelasan dari saya mengenai Microsoft Word. Kemudian untuk materi Microsoft Word selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi sebagai bagian dari program Microsoft Office yang memiliki fungsi sebagai media presentasi dengan menampilkan beberapa slide. Beberapa kalangan menggunakan aplikasi ini seperti pelajar, bisnis, hingga trainer. PowerPoint memudahkan proses presentasi dengan adanya fitur-fitur yang menarik dan canggih sehingga tampil presentasi menjadi lebih cantik. PowerPoint itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Membuat presentasi visual. 2. Meningkatkan daya tarik presentasi. 3. Mendukung penyampaian informasi yang terstruktur. 4. Mendukung diagram dan grafik. Dan 5. Menyimpan presentasi dalam berbagai format. Baiklah teman-teman, bisa dilihat gambar contoh pembuatan Microsoft PowerPoint seperti gambar di atas. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam tab. Yang pertama adalah tab Home, berisi fitur cut, paste, atau opsi font, paragraf, serta fungsi lainnya. Yang kedua adalah tab Insert, berisi sekumpulan tombol icon untuk mengisikan fitur, links, text box, video, dan lainnya, sehingga slide akan terlihat lebih menarik. Yang ketiga adalah Desain, menambah tema atau skema warna, untuk menambah format pada latar belakang slide. Yang keempat adalah Text Transition, memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan pada pergerakan antar slide sehingga pengguna tidak jenuh dengan tampilan slide. Yang kelima adalah tab Animation, memiliki fungsi sebagai pergerakan objek. Yang keenam adalah Text Slideshow, memiliki fungsi untuk mengatur cara yang kita inginkan untuk memperlihatkan presentasi pengguna ke orang lain. Yang ketujuh adalah tab Review, memiliki fungsi untuk menambah komentar. Yang kedelapan adalah Tab View, memiliki fungsi untuk melihat presentasi kita dengan cara berbeda. Dan yang kesembilan adalah Tab Tools, memiliki fungsi lebih pada pengaturan pada objek yang diinginkan.